Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, untuk mengoptimalkan rencana peluncuran satelit Republik Indonesia Satria pada 2023 mendatang, pemerintah menggandeng badan usaha atau disebut juga kerjasama pemerintah badan usaha KPBU. Kerjasama macam ini dinilai lebih hemat APBN, lebih transparan, sehingga mengurangi berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah. Lalu seperti apa skema KPBU dalam peluncuran satelit Satria 2023? Selengkapnya akan dipaparkan oleh Febrian Ahmad. Silakan Febrian. Ya Eva, benar bahwa pemerintah akan melakukan peluncuran satelit Satria pada 2023 mendatang, dan satelit Satria yang akan diluncurkan ini merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, yakni PT Satelit Nusantara 3 yang akan menggunakan teknologi high throughput satelit produksi Thales Alenia Space dari Perancis dengan launcher produksi SpaceX yaitu Falcon 95500 dari Amerika Serikat. Kita akan mengenal terlebih dahulu seperti apa sebenarnya KPBU ini, dan apakah benar KPBU ini merupakan opsi yang paling baik untuk dapat melakukan kerjasama terkait dengan peluncuran dari pengadaan satelit Satria. KPBU, pemirsa, adalah merupakan sebuah kerjasama dalam penyediaan infrastruktur yang tentunya ini harus sesuai dengan peraturan dalam undang-undang dan juga mengacu pada spesifikasi yang sudah disepakati baik dari pemerintah dan juga dari pihak badan usaha yang akan menjalankan misi dari KPBU tersebut. Kemudian juga sebagian dari seluruhnya harus menggunakan sumber daya dari badan usaha sehingga ini tidak akan membebani APBN begitu besar dari pemerintah, dan juga harus memperhatikan risiko yang dikeluarkan dari antar pihak. Lantas kemudian kriterianya apa saja yang harus dipenuhi dalam sebuah proyek? Apakah proyek tersebut boleh menggunakan KPBU atau tidak, atau hanya pemerintah saja yang melakukannya? Ada sejumlah kriteria dalam KPBU. Yang pertama adalah KPBU harus dilaksanakan berdasarkan spesifikasi output, jadi tidak semua output yang akan diberikan bisa menggunakan KPBU, dengan nilai skala ekonomi minimum 50 juta US dollar. Tentunya kalau proyek yang nilainya di bawah ini juga tidak bisa menggunakan KPBU. Satelit Satria merupakan proyek yang cukup besar sehingga dinilai relevan jika menggunakan kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. Selain itu juga tingkat kompleksitas teknik dan juga operasional yang cukup tinggi harus memenuhi standarnya dan juga dapat dibiayai. Ini merupakan yang penting, pemirsa, oleh badan usaha atau swasta yang juga memiliki peluang untuk alokasi risiko yang signifikan kepada pihak swasta. Artinya, resiko kepada pemerintah dalam KPBU ini harusnya bisa lebih kecil dibandingkan dengan resiko yang ditanggung oleh badan swasta. Kemudian, apakah benar bahwa KPBU ini lebih menguntungkan dan minim resiko dibandingkan dengan skema konvensional? Kita akan membandingkan ya pemirsa. Dalam skema konvensional atau jika sebuah proyek didanai seluruhnya oleh pemerintah, tentunya dan juga pastinya dana APBN akan terpakai secara 100% untuk biaya konstruksi. Artinya akan lebih banyak uang yang dikeluarkan dalam anggaran konvensional. Selain itu, risiko dari konstruksi juga ditanggung oleh pemerintah dan juga APBN secara sepenuhnya. Kemudian juga kalau secara konvensional, fokus pengadaan biasanya hanyalah pada aset secara fisik, tidak melihat bagaimana pelayanan yang akan diberikan. Yang penting asetnya dulu yang dibangun, baru pelayanan nanti akan menyusul. Kemudian juga pemerintah akan mengadakan kontrak konstruksi dan juga operasional, pemeliharaan dan juga layanan tambahan. Artinya kalau konvensional, pemerintah perlu melakukan kontrak dengan pihak A, B dan juga C. Lebih besar pula risiko yang akan diberikan dalam kontrak-kontrak yang dilakukan pada berbagai pihak ini. Kemudian juga akan ada keterbatasan inovasi, karena kalau dari badan usaha pastinya akan ada banyak yang akan menyumbangkan pikiran sehingga inovasi lebih banyak dibandingkan dengan konvensional, dan juga lebih rawan dengan intervensi politik kalau proyek yang besar itu dipegang hanya oleh pemerintah saja. Lantas kalau dengan KPBU seperti apa? Kita akan melihat bahwa untuk proyek KPBU ini juga memiliki sejumlah keunggulan yang lebih baik jika dibandingkan dengan konvensional. Di KPBU, APBN atau anggaran belanja negara ini tidak harus menyediakan biaya konstruksi, artinya bisa berbagi antara negara ataupun badan usaha, bahkan bisa sepenuhnya dikeluarkan oleh badan usaha saja. Resiko yang juga dikeluarkan dari konstruksi ini sepenuhnya ditanggung oleh badan usaha, sehingga pihak dari negara juga akan bisa lebih tenang dalam proyek yang akan diluncurkan. Dalam hal ini adalah satelit Satria pada 2023 mendatang, serta fokus yang akan dikeluarkan pada KPBU nantinya bukan hanya pada aset saja, namun juga bagaimana
layanan dalam sebuah proyek bisa diberikan kepada masyarakat secara optimal. Dan juga ini pemirsa, kontrak tunggal untuk seluruh kegiatan KPBU di mana nantinya badan usaha ataupun badan swasta yang akan melakukan kontrak dengan pihak A, B, dan juga C terkait dengan operasional dari pengadaan proyek. Pemerintah hanya melakukan kontrak dengan badan usaha tersebut saja. Baru nanti badan usaha itulah yang akan kontrak dengan berbagai pihak sehingga artinya akan lebih ringkas bagi pemerintah untuk dapat melakukan kontrak dengan hanya satu badan usaha. Serta dalam KPBU nantinya juga akan menciptakan sebuah persaingan yang kompetitif sehingga memungkinkan inovasi bagi badan usaha untuk dapat mengeksplor lebih lagi bagaimana dalam proyek tersebut agar hasilnya lebih maksimal. Dan yang paling penting juga adalah pemirsa, transparansi yang akan mengurangi intervensi politik dalam KPBU, di mana tentunya kalau ada kerjasama, kedua belah pihak dituntut untuk menunjukkan transparansi yang lebih sehingga proyek ini akan berjalan dengan maksimal. Kemudian pemirsa, apakah benar KPBU ini dibenarkan dalam aturan yang ada di Indonesia? Justru sebenarnya KPBU sudah dicantumkan dalam peraturan yang ada di Indonesia, setidaknya ada sebanyak 5 peraturan perundang-undangan yang sudah melampirkan KPBU. Ini dimulai dari Perpres nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian juga ada Permen PPN nomor 4 tahun 2015 dan juga perubahannya tentang cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sampai dengan PKL KPP nomor 19 tahun 2015, PMK nomor 260 tahun 2016, dan juga yang terakhir ini merupakan Perpres nomor 78 tahun 2010 tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjamin infrastruktur. Artinya sudah ada legalitasnya. Asas legalitas sudah dipenuhi, kemudian bagaimana tahap perencanaan yang harus dilakukan dalam proses KPBU antara pemerintah dan juga badan usaha swasta. Kita akan melihat ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Setidaknya ada 3 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan KPBU ini setidaknya ada 3 tahapan yang harus dilalui pemirsa. Yang pertama adalah penyusunan rencana anggaran, di mana dalam penyusunan rencana anggaran ini seluruhnya pelaksanaannya harus tercantum, kemudian juga dari hulu sampai dengan ke hilir seperti apa, sampai dengan penganggaran. Di dalam penganggaran ini juga nanti akan diidentifikasikan proyek seperti apa yang akan dibangun, dalam hal ini adalah Satria, kemudian juga akan meliputi studi pendahuluan dan juga konsultasi kepada publik, apakah akan dibutuhkan oleh publik dari proyek yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dalam KPBU tersebut. Keputusan kelanjutan rencana KPBU yang biasanya juga termasuk dalam MOU akan dibahas dalam tahap perencanaan ini. Kemudian selanjutnya, selain dari tahap perencanaan juga akan ada tahap penyiapan. Di tahap penyiapan ini ada 3 tahapan, yakni mulai dari penganggaran, penyiapan kajian awal prastudi kelaikan, dan juga penyiapan kajian akhir prastudi kelaikan. Tentunya dalam persiapan ini, kalau perencanaannya sudah matang dan juga akan masuk ke tahapan penyampaian, dalam tahapan ini tentunya pemirsa, seluruh kegiatan tahapan harus melalui prastudi, yang mana nantinya dalam prastudi ini akan dilakukan berbagai hal seperti konsultasi publik dan juga market sounding yang akan dilakukan seperti apa marketnya kepada masyarakat. Sampai nanti barulah akan ada pengajuan dari dukungan pemerintah atau jaminan pemerintah hingga pengajuan penetapan lokasi dalam sebuah persiapan proyek yang akan dilakukan di KPBU. Barulah kita akan masuk ke dalam tahap transaksi. Ini merupakan tahap akhir dalam KPBU, di mana jika perencanaan dan juga penyiapannya sudah rampung, akan selanjutnya masuk ke tahapan transaksi, dimulai dari tahapan penganggaran. Seluruh kegiatan transaksi kemudian akan pengadaan KPBU, meliputi dokumen kualifikasi hingga dengan rancangan perjanjian seperti apa, lalu penandatanganan perjanjian KPBU. Di dalamnya juga ada perjanjian KPBU sehingga akan masuk ke tahapan pengajuan izin, pemenuhan pembiayaan dan juga konstruksi. Di mana kalau misalnya semua ini sudah berhasil ataupun sudah rampung, akan segera dilakukan konstruksi dan juga proyek akan segera dimulai dan juga ditargetkan kapan akan diluncurkan.
Tentunya pemirsa, dalam skema peluncuran satelit Satria, berdasarkan pemaparan yang tadi kita sudah paparkan, rasanya skema kerjasama pemerintah dan juga badan usaha ini merupakan skema yang paling opsional atau optimal karena pelaksanaan yang lebih hemat APBN, transparan dan juga inovatif, sehingga nantinya satelit Satria bisa benar-benar maksimal manfaatnya, menyentuh 150.000 titik lokasi dan juga memberikan akses internet cepat sehingga ke daerah 3T, yakni terdepan, terluar dan juga tertinggal. Demikian saya kembalikan ke Vera, ke Eva maksud kami. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk pemaparan Anda.